Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham dengan NIM C1B023102. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM pada kelas R002 semester 4 angkatan 2023. Untuk itu, kepada teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja perusahaan internasional di Indonesia, yaitu saya ambil contoh PT Kraft Heinz. Kraft Heinz Company adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, hasil penggabungan dua raksasa makanan asal Amerika Serikat, yaitu Kraft Foods dan H.J. Heinz Company pada tahun 2015. Merger ini menjadikannya sebagai perusahaan makanan terbesar kelima di dunia berdasarkan pendapatan saat itu. Nah, kehadirannya di Indonesia, Kraft Heinz memiliki portofolio merek yang sangat kuat, lebih dari 40 negara. Di Indonesia, mereka dikenal luas melalui merek ABC yang memproduksi kecap, saus sambal, sirup, sarden, dan lain sebagainya, yang telah menjadi bagian dari rumah tangga Indonesia selama puluhan tahun. Heinz mengakuisisi brand ABC pada awal 2000-an dan kini dioperasikan di bawah Kraft Heinz Indonesia. ABC adalah merek lokal yang sukses di bawah naungan global dan menjadi salah satu kontributor terbesar bagi Kraft Heinz di kawasan Asia. Selanjutnya, bagaimana manajemen kinerja Kraft Heinz di Indonesia? Nah, yang pertama, komponen utama manajemen kinerja. Kraft Heinz Indonesia mengimplementasikan perencanaan kinerja berbasis OKR, yaitu Objective dan Key Result, yang menghubungkan tujuan global, misalnya efisiensi margin, dengan tujuan lokal, misalnya pertumbuhan brand ABC di pasar tradisional. Selanjutnya, Kraft Heinz Indonesia juga mengimplementasikan penilaian berkala untuk individu dan tim, disertai dengan matriks performa. Dan selanjutnya, umpan balik dua arah, melalui one-on-one, review meeting, serta survei keterlibatan karyawan. Nah, yang kedua, kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pengupahan dan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional di Indonesia, Kraft Heinz Indonesia mematuhi struktur pengupahan berdasarkan UMK atau UMP dan menerapkan standar kompetensi kerja nasional di lini produksi. Kraft Heinz Indonesia juga menjalankan pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pekerja pabrik, terutama dalam sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Yang ketiga, manajemen kinerja ekspatriat. Sesuai dengan tujuan SMART, adaptasi budaya, dan umpan balik lintas budaya, Kraft Heinz Indonesia sebagai bagian dari MNC juga mempekerjakan ekspatriat dalam posisi strategis seperti Supply Chain Director atau Finance Head dan memberikan pelatihan adaptasi budaya, fasilitas izin kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan pendampingan lokal atau coaching body system. Nah, kesimpulannya, manajemen kinerja Kraft Heinz di Indonesia sangat sesuai dengan materi manajemen kinerja. Perusahaan ini menjalankan sistem kinerja internasional yang konsisten dengan hukum lokal, memperhatikan tantangan lintas budaya, dan berorientasi pada hasil dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.